Satu desa penganut ajian Pancasona, akhir untuk kedamaian. Kabar tentang perampokan brutal oleh Wira dan kelompoknya segera tersebar ke desa-desa tetangga. Mereka tidak hanya merampok, tetapi juga membakar rumah, merusak lumbung padi, dan menculik penduduk yang melawan. Kabar ini membuat suasana di desa-desa yang biasanya damai berubah menjadi tegang dan mencekam. Di desa Keramat, seorang lelaki tua berbicara dengan gemetar kepada tetangganya di depan balai desa. Mereka datang. Mereka datang malam tadi. Lumbung padi kita habis. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Seorang ibu memeluk erat anak-anaknya yang menangis, berbicara sambil terisak, tidak ada yang aman lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus meninggalkan desa sebelum mereka datang lagi. Setiap malam, warga desa hidup dalam ketakutan, menunggu kapan giliran desa mereka yang akan dirampok. Mereka mulai berpatroli di sekitar desa, menyiapkan jebakan-jebakan sederhana, tetapi mereka tahu bahwa itu tidak cukup untuk menghentikan kelompok Wira. Sementara itu, Wira dan kelompoknya yang baru saja sukses merampok sebuah desa, duduk di tepi sungai, tertawa menikmati hasil rampokan mereka. Salah satu anak buahnya, Barata, melemparkan beberapa koin emas ke udara sambil bersorak, "Lihat ini, Tuan Wira. Hanya dalam semalam, kita bisa dapatkan semua ini. Desa-desa bodoh ini tidak punya perlawanan." Wira tersenyum puas, memandang sekeliling pasukannya yang penuh dengan wajah-wajah haus darah. "Ini baru permulaan," ucap Wira dengan suara rendah namun penuh kekejaman. "Kita akan terus menyerang. Setiap desa yang kita lewati akan hancur, dan mereka akan tahu siapa yang menguasai daerah ini." Barata, dengan tawa kerasnya, menambahkan, "Kita harus lebih kejam di serangan berikutnya. Bakar rumah lebih banyak, buat mereka gemetar hanya mendengar nama kita." Wira mengangguk, "Jangan beri ampun. Semakin mereka takut, semakin mudah bagi kita. Siapkan anak buahmu, Barata. Kita serang desa berikutnya malam ini." Di desa Ngadirejo, para warga sudah mendengar tentang kebrutalan Wira. Mereka mulai membangun pagar sederhana di sekitar desa, sementara para pria bergiliran berjaga malam. Kepala desa, seorang pria tua bernama Patirta, berdiri di depan balai desa, berbicara kepada penduduk yang panik. "Kita harus tetap tenang," kata Patirta. "Saya sudah mengirim pesan ke desa-desa tetangga untuk meminta bantuan. Tapi kita harus bersiap. Jangan biarkan anak-anak keluar di malam hari, dan simpan barang berharga kalian. Kita tidak tahu kapan mereka akan datang." Seorang pemuda desa, Wayan, maju ke depan dan bertanya, "Apa yang bisa kita lakukan, Pak?" "Mereka tidak bisa dihentikan. Mereka membakar desa dan mengambil apa yang mereka mau. Kita harus melawan." Patirta menggelengkan kepalanya. "Mereka lebih kuat dan lebih kejam dari yang kita kira. Ini bukan hanya soal perampokan, mereka menikmati kehancuran yang mereka bawa." Sementara desa-desa bersiap, Wira dan kelompoknya sudah mulai merencanakan serangan berikutnya. Malam yang gelap menjadi saksi kebrutalan mereka ketika mereka menyerang desa Sumberrejo. Kali ini, mereka tidak hanya mengambil harta benda, tetapi juga membunuh para pria yang mencoba melawan, membiarkan desa itu dalam kobaran api. "Berikan mereka pelajaran," teriak Wira sambil melihat anak buahnya menghancurkan rumah-rumah dan merobohkan lumbung padi. Seorang penduduk desa yang terluka berlutut di hadapan Wira, memohon ampun, "Tolong, kami sudah menyerah. Jangan bunuh kami." Namun, Wira hanya tersenyum dingin dan menendang pria itu jatuh ke tanah. "Ampun, tidak ada ampun di sini," jawabnya. "Kami mengambil semuanya." Dengan perasaan tak terkalahkan, Wira berdiri di tengah desa yang terbakar, menghirup udara malam yang dipenuhi asap. Ia merasa seolah seluruh dunia ada di bawah kendalinya, sementara di kejauhan, suara tangisan dan jeritan warga desa bergema. Setelah beberapa bulan melakukan perampokan brutal, sebagian anggota kelompok Wira mulai merasakan beban mental yang berat. Meskipun mereka telah menikmati kekayaan yang dirampas dari desa-desa, bayangan darah dan teriakan para korban terus menghantui mereka. Suatu malam, di salah satu kamp tempat mereka bersembunyi setelah melakukan serangan, beberapa anggota berkumpul di sekitar api unggun. Salah satu dari mereka, Nandita, yang dulunya adalah pria yang setia pada Wira, kini mulai goyah. Wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke dalam api. "Aku tidak bisa lagi, Wira," kata Nandita tiba-tiba, suaranya bergetar. "Setiap malam aku bermimpi tentang mereka. Anak-anak, wanita, orang tua. Kita sudah terlalu jauh." Anggota lainnya terdiam sejenak,
beberapa di antara mereka mengangguk setuju, tapi ada juga yang terlihat tidak peduli. Wira, yang duduk di seberang Nandita, menatapnya tajam. Kita lakukan ini untuk bertahan hidup, Nandita, jawab Wira dingin, meskipun amarahnya mulai tampak. Kau tahu ini bukan soal mimpi atau perasaan. Kita tak bisa berhenti sekarang. Tapi kita sudah membunuh terlalu banyak orang tak bersalah. Balas Nandita, aku tidak bisa melanjutkan ini. Kalau kita terus seperti ini, kita bukan lagi manusia, kita adalah binatang. Suasana semakin tegang. Anggota lain, yang semakin haus darah, mulai tertawa kecil, merasa bahwa Nandita hanya lemah. Bubrah, salah satu anggota yang terkenal paling brutal di antara mereka, menyeringai dan berkata, kalau kau tidak tahan, Nandita, mungkin kau harus pergi. Tapi kau tahu apa yang terjadi pada pengkhianat? Wira diam beberapa saat, wajahnya keras dan dingin. Tidak ada yang pergi. Tidak sekarang, katanya dengan nada tegas. Jika kau ingin meninggalkan kelompok ini, kau tak akan pernah bisa kembali. Kita harus bersatu atau kita akan hancur. Ingat itu, Nandita tahu bahwa Wira tak main-main. Dalam kelompok ini, keluar berarti mati. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan beban moral yang tak lagi bisa ia tanggung. Meski takut, Nandita mulai memikirkan jalan untuk kabur, meskipun ia tahu risikonya. Sementara itu, perpecahan kecil ini tidak hanya terjadi di benak Nandita. Beberapa anggota lain mulai merasakan hal yang sama, meski tidak berani berbicara. Mereka takut dengan Wira, takut dengan konsekuensi jika mereka melawan. Namun, di setiap serangan, rasa bersalah semakin tumbuh. Wira, di sisi lain, tetap dengan keputusannya, semakin tenggelam dalam kebrutalan dan kekejamannya, tak sadar bahwa kelompoknya sendiri mulai rapuh dari dalam. Setelah berulang kali dirampok dan ditindas oleh Wira dan kelompoknya, desa-desa tetangga mulai hidup dalam ketakutan. Namun, rasa takut ini perlahan berubah menjadi kemarahan. Sejumlah tokoh dari berbagai desa akhirnya berkumpul dalam sebuah pertemuan rahasia di sebuah hutan terpencil. Mereka sepakat bahwa Wira dan kelompoknya tidak bisa dibiarkan terus merajalela. Di antara mereka, muncul seorang mantan prajurit bernama Gana. Gana dikenal sebagai sosok tangguh dan cerdas dalam strategi perang. Setelah bertahun-tahun berperang dan kehilangan keluarganya akibat serangan brutal kelompok Wira, dia memutuskan untuk menggunakan keahliannya demi melindungi desa-desa yang tertindas. Gana, dengan ketenangan yang mencekam, berdiri di hadapan para wakil desa dan mulai merancang sebuah rencana. Kita tak bisa melawan mereka dengan kekuatan fisik saja. Mereka memiliki jumlah yang lebih besar dan kekuatan brutal. Tapi, kita bisa melumpuhkan mereka dengan kecerdikan. Kita gunakan taktik gerilya, serangan kecil tapi tepat sasaran, kata Gana, sambil menunjuk peta wilayah yang terbentang di hadapan mereka. Kelompok ini dibagi menjadi beberapa regu kecil. Setiap regu terdiri dari orang-orang yang tahu seluk-beluk desa dan hutan di sekitarnya. Mereka dilatih untuk bergerak cepat dan senyap, menyerang Wira dan kelompoknya tanpa memberi mereka kesempatan untuk membalas. Serang mereka saat mereka tidur, lumpuhkan mereka sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, lanjut Gana dengan tegas. Mereka juga mempersenjatai diri dengan alat-alat yang bisa ditemukan di sekitar desa, seperti tombak, pedang, dan panah, bahkan jebakan-jebakan primitif yang dirancang khusus untuk menghentikan gerakan Wira dan pasukannya. Jangan pernah anggap enteng kekuatan alam. Kita akan gunakan hutan ini sebagai sekutu kita. Kita kuasai medan, dan kita akan menguasai mereka, ucap Gana sambil mengatur strategi. Setiap anggota kelompok pembalas memiliki peran penting. Ada yang bertugas sebagai pengintai untuk mengetahui keberadaan Wira, ada yang ditugaskan untuk menyusup, dan sebagian lagi bertindak sebagai eksekutor dalam serangan tiba-tiba. Ini bukan hanya tentang membalas dendam, Gana mengingatkan kelompoknya. Ini tentang melindungi rumah kita, keluarga kita, dan martabat kita. Malam itu, hutan di sekitar markas kecil Wira terasa mencekam. Suasana sunyi hanya ditemani suara daun yang bergesekan dan angin dingin yang bertiup pelan. Kelompok pejuang yang dipimpin Gana telah menyelinap ke dalam kegelapan, bergerak cepat namun senyap, mendekati markas musuh. Mereka telah mempelajari setiap sudut hutan, setiap jalur tersembunyi, dan kelemahan yang ada pada kelompok Wira. Sementara di markas Wira, beberapa anak buahnya tengah bersantai setelah kembali dari perampokan, merasa puas dengan harta dan darah yang mereka rampas. Tidak ada tanda-tanda waspada, karena mereka yakin tak ada satupun yang berani melawan mereka.
Namun, malam itu menjadi akhir dari rasa percaya diri mereka. Di balik pepohonan, Gana memberi isyarat kepada kelompoknya. Seperti bayangan, mereka menyerbu dengan cepat. Serangan mendadak ini mengejutkan anak buah Wira. Beberapa pengawal yang berjaga terjatuh tanpa sempat mengeluarkan suara. Panah-panah dari kelompok Gana menusuk jantung mereka dengan tepat. Yang lain roboh saat tombak dan pedang menyelinap ke tubuh mereka dalam diam. Kita bunuh mereka sebelum mereka menyentuh tanah, bisik Gana kepada anak buahnya. Mereka tahu, kelompok Wira memiliki ilmu Pancasona, kekuatan untuk bangkit kembali selama tubuh mereka menyentuh tanah. Tapi Gana memiliki rencana cerdik. Setiap anggota yang tewas segera diikat dan ditinggalkan di pohon-pohon, tidak dibiarkan menyentuh tanah. Pertarungan sengit pecah ketika beberapa anak buah Wira yang tersisa akhirnya menyadari serangan tersebut. Siapa berani menyerang kita, hancurkan mereka, teriak seorang pemimpin anak buah Wira. Namun, pertempuran yang mereka hadapi berbeda kali ini. Kelompok Gana tahu kelemahan mereka, dan menggunakan taktik yang mengerikan. Setiap anggota Wira yang tertangkap dilumpuhkan dengan cepat dan tubuhnya dipisahkan agar tidak bisa bangkit lagi. Wira yang berada di dalam pondok, mendengar keributan dari luar dan segera bergegas keluar. Mata Wira terbelalak melihat anak buahnya yang tergantung di pohon-pohon, tubuh mereka tak lagi bernyawa. Amarahnya langsung membara, seolah ada api yang menyulut dendamnya. Siapa yang berani melawan aku? Raung Wira dengan penuh kebencian. Namun, kelompok Gana yang sudah dipersiapkan untuk serangan cepat, tidak berniat bertarung lama. Mereka melancarkan pukulan cepat dan segera mundur ke kegelapan hutan, sebelum Wira dan anak buahnya bisa mengorganisir perlawanan. Wira memeriksa anak buahnya yang tewas. Pancasona tak bisa menyelamatkan mereka. Setiap tubuh mereka dijauhkan dari tanah, membuat ilmu itu tak berfungsi. Wira menggertakkan giginya, tinjunya terkepal. Mereka tahu rahasia kita. Tapi mereka akan membayar mahal untuk ini, ucap Wira dengan tatapan penuh dendam. Beberapa anak buah Wira yang selamat gemetar ketakutan. Serangan mendadak itu telah menanamkan keraguan di hati mereka. Mereka yang selama ini merasa tak terkalahkan mulai merasakan ketakutan. Namun, Wira menolak untuk tunduk pada rasa takut. Kita akan membalas mereka dengan lebih brutal. Tidak ada ampun, katanya dengan suara rendah dan dingin, menggema di telinga anak buahnya. Dengan hilangnya beberapa anggota pasukannya, Wira merasa terhina. Dia bersumpah akan memburu kelompok pembalas itu satu persatu. Kita akan menyerang desa mereka. Kita akan membuat mereka menyesal telah melawan, ucapnya. Amarah menyala di matanya, membayangkan pembalasan yang jauh lebih kejam. Di bawah langit yang gelap tanpa bintang, desa tempat tinggal para pejuang menjadi target amarah Wira. Setelah serangan mendadak dari kelompok pejuang yang dipimpin Gana, Wira memutuskan untuk melancarkan balas dendam dengan brutal. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tak ada belas kasihan, hanya dendam membara. Wira memimpin sendiri pasukannya, wajahnya penuh kebencian. Mereka pikir bisa menghentikan kita. Kita akan menghancurkan segalanya, katanya dingin. Anak buahnya mengangguk, mengikuti pemimpin yang mereka takuti sekaligus hormati, karena kekuatannya yang tak terbantahkan. Sesampainya di desa, mereka tidak menunggu lama. Dengan teriakan perintah Wira, mereka menyerbu ke dalam. Rumah-rumah pertama yang mereka lewati langsung dibakar, kobaran api menyebar dengan cepat, menerangi malam yang sebelumnya pekat. Aku tak mau melihat apapun tersisa. Wira berteriak, hancurkan semuanya. Jeritan mulai terdengar di seluruh penjuru desa. Orang-orang yang sedang tidur terbangun dengan ketakutan, berlari keluar rumah hanya untuk menemukan kobaran api dan para perampok yang mengamuk. Para prajurit Wira menyerang tanpa pandang bulu, memotong siapapun yang berada di jalan mereka, pria, wanita, bahkan anak-anak. Kita diserang. Salah satu warga berteriak saat rumah-rumah lain mulai terbakar, namun teriakan itu tenggelam di antara deru api dan jeritan ketakutan. Beberapa pejuang desa yang tersisa mencoba melawan, tetapi jumlah mereka sedikit. Pasukan Wira yang besar menghantam mereka dengan serangan brutal. Rumah-rumah runtuh di bawah kobaran api. Keluarga-keluarga diseret keluar dari rumah mereka. Para ibu menangis sambil memeluk anak-anak mereka, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan amukan kelompok Wira. Wira sendiri memimpin serangan dengan tangan berlumuran darah, menebas siapapun yang berani menghalangi. Seorang pejuang desa mencoba melawan Wira secara langsung, menusukkan pedangnya dengan penuh keberanian, namun Wira hanya menyeringai. Dengan satu gerakan cepat, dia menangkis serangan itu,
lalu menghancurkan pejuang itu dengan satu pukulan ke jantung. Tubuh pejuang itu terjatuh, tak bisa bangkit karena Wira memastikan tanah di bawahnya dipenuhi api. Sementara itu, Gana dan pasukannya yang sedang bertahan di bagian lain desa berlari menuju medan pertempuran. Saat melihat kehancuran yang sedang terjadi, mata Gana terbelalak. "Kita harus bertahan, lindungi warga yang tersisa," teriaknya. Mereka bergabung dengan perlawanan yang tersisa, tetapi serangan brutal Wira terlalu kuat. Pasukan Wira semakin beringas. Mereka menyerang tidak hanya para pejuang, tapi juga penduduk desa yang tak bersalah. Para wanita diseret dari rumah-rumah mereka, jeritan ketakutan mereka menggema di udara. Anak-anak bersembunyi di balik reruntuhan, berharap tidak ditemukan. "Sikat habis semuanya," salah satu anak buah Wira berteriak, mengayunkan senjatanya ke arah warga yang lari ketakutan. Darah mengalir deras di jalanan. Desa itu yang dulunya damai berubah menjadi lautan api dan kehancuran. Di tengah kekacauan, Wira berdiri di atas reruntuhan sebuah rumah yang terbakar, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. "Ini baru awalnya," serunya penuh kemenangan. "Siapapun yang berani melawan kita akan berakhir seperti ini." Namun, di dalam hatinya, amarah yang seolah tak pernah padam terus membakar. Kemenangan yang dia rasakan ternyata tidak cukup untuk menghapus rasa kebencian dan dendam yang membara di jiwanya. Di balik kehancuran itu, sebuah perang lebih besar sedang dibentuk, satu yang akan menyisakan lebih banyak darah dan kehilangan. Di tengah kejayaan yang didapat dari darah dan kehancuran, ketegangan mulai menggerogoti kelompok Wira. Kebrutalan yang terus dilakukan tanpa henti membuat beberapa prajurit mulai merasa jijik dan menyesali tindakan mereka. Meskipun Wira mengendalikan kelompoknya dengan tangan besi, rasa takut dan rasa bersalah mulai merasuk dalam hati sebagian anak buahnya. Dharma, salah satu prajurit senior yang dulu setia, adalah orang pertama yang menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Dia melihat terlalu banyak darah ditumpahkan tanpa alasan. Suatu malam, setelah pertempuran brutal yang meninggalkan desa dalam abu, Dharma duduk di pinggir api unggun, merenungi apa yang sudah mereka lakukan. "Kita ini apa sekarang?" Dharma bertanya pelan pada Toba, rekannya yang juga diam terpaku. "Kita adalah prajurit. Kita bertempur, menang, dan bertahan hidup," jawab Toba dingin, meskipun nada suaranya terdengar kosong. "Itu saja, tapi berapa banyak yang harus mati lagi?" Dharma menatap bara api di depannya, mengenang wajah-wajah tak bersalah yang mereka bunuh. "Kita bukan lagi pejuang, Toba. Kita pembantai. Aku tak bisa lagi hidup seperti ini." Toba hanya diam. Dia tahu, di balik kata-katanya yang dingin, hatinya pun mulai memberontak. Tapi ketakutan terhadap Wira lebih besar. Mereka telah melihat apa yang terjadi pada mereka yang mencoba menentang pemimpin mereka. Namun, Dharma tak bisa lagi bertahan. Pada suatu malam yang sunyi, dia memutuskan untuk pergi. Dia tahu dia tak bisa kabur begitu saja tanpa diketahui, jadi dia menemui Gana, pemimpin kelompok pembalas, diam-diam di bawah cahaya bulan. "Saya datang bukan untuk melawan, tapi untuk mengakhiri ini," bisik Dharma ketika bertemu dengan Gana di sebuah tempat tersembunyi di hutan. "Wira sudah melampaui batas. Aku akan memberikan informasi kepada kalian. Ini cara satu-satunya untuk menghentikan dia." Gana memandangi Dharma dengan skeptis, namun bisa melihat kejujuran di matanya. "Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang kau sadar akan kebrutalan yang kalian lakukan? Kematian Jaya adalah awal kehancuran kami. Kami kehilangan arah, kehilangan alasan. Aku sudah tak tahan lagi melihat darah yang terus mengalir," Dharma menjawab dengan lirih. Gana berpikir sejenak, kemudian mengangguk. "Baik, tapi pengkhianatan ini bisa membunuhmu. Aku lebih baik mati daripada melanjutkan kekejaman ini," kata Dharma tegas. Dharma mulai memberikan informasi-informasi penting tentang rencana Wira, termasuk kelemahan dalam strategi dan titik rawan markas mereka. Kelompok pembalas mulai mempersiapkan serangan balasan yang lebih besar berdasarkan informasi tersebut. Namun, rencana pengkhianatan Dharma tidak sepenuhnya tersembunyi. Di dalam kelompok Wira, ada prajurit lain yang mulai curiga pada tindak tanduknya. Pada suatu malam, ketika Dharma kembali dari pertemuan rahasianya, dia dihadang oleh seorang prajurit bernama Sidra yang selalu setia pada Wira. "Kemana kau pergi, Dharma?" Sidra bertanya dengan tatapan tajam. Dharma terdiam, berusaha menjaga ketenangannya. "Hanya berjalan-jalan, perlu udara segar. Kau pikir aku bodoh?" Sidra mendekat, suaranya rendah tapi penuh ancaman.
Aku tahu kau berkhianat. Aku tahu kau bertemu dengan musuh kita. Dharma tidak punya pilihan lain selain menghunus senjatanya. Pertarungan singkat pun pecah. Dalam kegelapan malam, mereka saling bertarung, tapi Dharma, yang lebih berpengalaman, berhasil mengalahkan Sidra. Dia menusuk Sidra tepat di jantung. Namun, Sidra sebelum mati sempat berteriak keras, cukup untuk membangunkan beberapa prajurit lain di kamp. Dharma tahu waktunya hampir habis. Dia melarikan diri ke dalam kegelapan hutan, berusaha kabur sebelum Wira tahu apa yang terjadi. Di markas, Wira segera diberitahu tentang pengkhianatan Dharma. Amarahnya meledak. Pengkhianat itu akan merasakan balasanku, teriaknya penuh kebencian. Sadar bahwa pengaruhnya mulai pudar, Wira memperkuat cengkeramannya terhadap pasukannya yang tersisa, menghukum keras siapa saja yang tampak ragu atau menunjukkan tanda-tanda kesetiaan. Dia mengirimkan prajurit-prajurit terbaiknya untuk mengejar Dharma dan menghancurkan kelompok pembalas sebelum mereka bisa menyerang lagi. Namun, di dalam kelompok Wira, ketakutan mulai menyebar. Banyak yang mulai merasa bahwa kejatuhan mereka sudah dekat. Dan dengan Dharma yang kini berada di pihak lawan, perpecahan internal mulai tak terhindarkan. Malam itu, angin berhembus kencang, membawa bau tanah dan keringat yang menempel di tubuh setiap pejuang. Langit gelap tanpa bintang, seolah menandakan akan ada pertumpahan darah yang besar. Kelompok pejuang, yang dipimpin oleh Gana dan dibantu oleh beberapa mantan prajurit Wira, bersiap di luar markas. Mereka berdiri dalam keheningan, menunggu isyarat untuk menyerang. Ini adalah kesempatan kita. Kita harus memastikan Wira tidak punya jalan keluar, bisik Gana, matanya menyala penuh tekad. Di sebelahnya, Dharma, mantan prajurit Wira yang sekarang berdiri di pihak mereka, memberikan informasi terakhir tentang kelemahan markas. Ada terowongan rahasia di sisi utara, digunakan untuk melarikan diri atau menyusup. Kita bisa menyerang dari situ dan mengejutkan mereka, kata Dharma sambil menunjuk peta kasar yang dia buat. Pejuang-pejuang yang lain, berjumlah puluhan, mengangguk paham. Mereka sudah lelah hidup dalam ketakutan, dan inilah saatnya untuk mengakhiri teror Wira selamanya. Saat tengah malam tiba, serangan pun dimulai. Kelompok pejuang menyerang dari beberapa arah. Beberapa dari mereka masuk melalui terowongan rahasia, sementara sisanya menyerang dari depan, membuat keributan besar agar Wira dan pasukannya terpancing. Serang, teriak Gana, memberi tanda kepada pasukannya. Para pejuang menerjang masuk dengan senjata di tangan, menerobos pagar kayu yang melindungi markas. Wira, yang sempat tertidur di tenda pusat, terbangun oleh suara benturan dan jeritan prajuritnya. Dengan cepat, ia mengenakan baju perangnya dan keluar melihat kekacauan. Apa yang terjadi? Siapa yang menyerang? Teriak Wira dengan penuh amarah. Pejuang desa, Tuan, mereka mengepung kita, jawab salah satu prajuritnya yang panik. Wira menggeram, kumpulkan semua pasukan, jangan biarkan mereka masuk lebih jauh. Di bawah perintah Wira, pasukan mereka mulai membalas serangan, tapi kelompok pejuang sudah terlalu dekat. Pertempuran brutal segera pecah. Suara dentingan pedang dan teriakan kematian menggema di udara. Darah mulai mengalir membasahi tanah di markas Wira. Pasukan Wira yang berjumlah lebih sedikit segera terpojok, meski mereka bertarung mati-matian. Beberapa prajurit Wira, yang sebelumnya berkhianat, mulai melancarkan serangan dari dalam. Mereka menikam mantan kawan mereka, memperkuat serangan kelompok pembalas. Ini membuat Wira semakin terkejut. Pengkhianat, kalian akan mati di tanganku. Wira mengangkat senjatanya dan mulai mengamuk di tengah kerumunan. Di sisi lain, Gana dan Dharma bertarung bahu-membahu, menghabisi prajurit-prajurit Wira yang tersisa. Kita harus menembus ke tenda pusat dan menghadapi Wira, kata Gana sambil memotong leher salah satu prajurit lawan. Dengan penuh strategi, mereka mulai mendekati jantung markas. Pertempuran di markas Wira berubah menjadi pemandangan yang mengerikan ketika kedua pihak mulai menggunakan kekuatan ilmu Pancasona mereka. Segera setelah mantra-mantra kuno diucapkan, tubuh yang hancur oleh sabetan senjata dan tusukan lembing mulai bangkit kembali. Pertarungan tidak hanya melibatkan manusia yang hidup, tetapi juga hantu-hantu dari mereka yang telah mati, menciptakan suasana medan perang yang dipenuhi darah dan daging. Di tengah hiruk-pikuk itu, Gana, yang memimpin kelompok pejuang, berusaha mengendalikan situasi. Kita harus fokus, serang mereka sebelum mereka bisa menggunakan Pancasona sepenuhnya. Teriaknya, mencoba memberi semangat kepada teman-temannya. Namun, di belakangnya, tubuh yang telah mati bangkit,
seakan menolak untuk istirahat, dan menyerang tanpa ampun. Di sisi lain, Wira yang mengamuk tidak lagi peduli pada apapun. Melihat pasukannya yang semakin sedikit dan banyak yang berkhianat, hatinya dipenuhi kemarahan dan kepanikan. Dalam kondisi tersebut, dia memutuskan untuk terjun langsung ke medan perang, mengacaukan segalanya dengan kehadirannya yang mendominasi. Aku adalah penguasa sejati di sini. Siapapun yang melawan, akan merasakan kehancuranku. Teriaknya, menghunus pedang besar yang berkilauan dalam cahaya bulan. Wira melancarkan serangan brutal kepada siapapun yang berada di dekatnya. Dia berlari menerjang pejuang desa dan mantan anak buahnya yang berkhianat dengan kekuatan Pancasona yang memuncak. Setiap ayunan pedangnya menciptakan luka yang dalam, dan setiap makhluk hidup yang tertusuk terjatuh dan, beberapa detik kemudian, bangkit kembali untuk melawan. "Bunuh dia, bunuh Wira!" teriak salah satu pejuang desa, mendorong rekan-rekannya untuk bertindak. Namun, Wira tidak menunjukkan belas kasihan. Dia membunuh dengan tanpa ampun, termasuk mereka yang pernah berjuang di sisinya. "Wira, ingat siapa kita? Kita adalah saudara," teriak Dharma, berusaha mengingatkan mantan komandannya yang kini terjebak dalam amarah. Namun, teriakan itu hanya membuat Wira semakin marah. "Saudara, kau pengkhianat, kematianmu hanya menambah kekuatanku." Wira berbalik dan mengarahkan pedangnya ke Dharma. Pertarungan semakin sengit, dan medan perang menjadi ladang pengorbanan. Darah mengalir deras, dan jiwa-jiwa yang terluka terus bangkit, menciptakan bayangan menakutkan bagi siapapun yang melihat. Gana dan pejuang lainnya berjuang mati-matian untuk membalas serangan Wira, tetapi serangan mereka seolah tidak ada habisnya. "Jangan biarkan dia menguasai kita. Kita harus bersatu," Gana berteriak, memanggil semangat juang dalam diri setiap pejuangnya. Mereka mulai mengatur serangan secara terkoordinasi, mencoba untuk mengepung Wira. Di tengah kekacauan, Wira terus berjuang dengan keinginan membara untuk mempertahankan posisinya. "Kau semua akan menyesal telah memilih jalan ini," serunya sambil melibas satu demi satu musuhnya. Namun, di dalam hatinya, keraguan mulai menggerogoti. Seharusnya tidak seperti ini, pertarungan ini seharusnya adalah untuk mengangkat derajat mereka, bukan untuk menyisakan kehancuran. Saat gelap semakin pekat, pertarungan pun semakin brutal. Tubuh-tubuh yang hancur terus bangkit, membuat Gana dan pejuang lainnya terdesak. Dalam sekejap, apa yang dimulai sebagai pertarungan untuk kebebasan berubah menjadi pertempuran yang tidak ada akhirnya. Di tengah kekacauan dan kebrutalan, terungkap bahwa ilmu Pancasona, yang seharusnya menjadi pelindung, kini menjadi kutukan bagi semua yang terlibat dalam peperangan ini. Setelah pertempuran panjang dan berdarah, langit malam yang tadinya cerah kini dipenuhi awan gelap, seolah meratapi nasib Wira. Kekuatan Pancasona yang pernah membuatnya tak tertandingi kini menjadi kutukan, menyebabkannya semakin lemah seiring bertambahnya luka yang diderita. Dalam kebisingan pertempuran yang semakin mereda, Wira berjuang untuk tetap berdiri, tetapi rasa sakit dan kelelahan membuatnya hampir tak bisa bergerak. Di tengah debu dan asap, satu sosok mendekat. Itulah Raka, sahabat yang dulunya berdiri di sisi Wira dalam segala pertempuran. Kini, dengan mata berapi-api, dia mendekati mantan sahabatnya. "Wira," serunya, suara penuh kemarahan dan kesedihan. "Apa yang telah kau lakukan? Apa semua ini layak untuk dihargai dengan darah saudara?" Wira berusaha menjawab, tetapi hanya desah napas yang keluar. "Raka, aku hanya ingin kekuatan," jawabnya, suaranya serak. Dalam sekejap, Raka sudah berada di depan Wira, mata mereka bertemu dalam ketegangan yang mencekam. Kenangan masa lalu berputar dalam benak keduanya, saat mereka berjanji untuk melindungi desa, bukan menghancurkannya. "Ini untuk semua yang kau hancurkan," Raka berteriak penuh emosi, dan dengan satu gerakan cepat, dia menusukkan pedangnya tepat ke jantung Wira. Sakit yang menyakitkan seakan terhenti sejenak, dan Wira tertegun, terkejut dengan pengkhianatan dari sahabatnya sendiri. Dalam detik-detik terakhir, Wira melihat darah mengalir dari luka yang menganga, merasakan kekuatan Pancasonanya mulai lenyap. Seiring tubuhnya terjatuh, bayangan-bayangan dari pertempuran yang sudah berlalu melintas dalam pikirannya. Kenangan bersama keluarga, desa, dan sahabat-sahabatnya. Semuanya kini sirna. "Maafkan aku," bisiknya, sebelum tubuhnya hancur berkeping-keping, menyatu dengan tanah yang basah oleh darah. Dengan kematiannya, pasukan Wira hancur berantakan. Beberapa anggota yang tersisa hanya bisa menatap tak percaya,
sementara yang lain melarikan diri ketakutan, seolah tanpa tujuan. Mereka tahu, tanpa Wira, tidak ada lagi yang mengikat mereka sebagai satu kesatuan. Dalam sekejap, mereka yang dulunya ditakuti kini menjadi sosok yang terasing dan terjauhkan. Setelah kematian Wira, desa-desa yang pernah menjadi korban kebrutalan kini mulai tenang. Suara-suara gemuruh pertempuran mulai sirna, digantikan oleh kesunyian yang menyelimuti. Namun, bekas luka dari pertempuran masih terasa. Rasa takut dan trauma melanda setiap sudut desa, mengingatkan mereka akan kengerian yang baru saja mereka lalui. Di antara sisa-sisa kelompok Wira, beberapa anggota yang selamat merasakan penyesalan. Mereka berkumpul di tempat yang sepi, memandang satu sama lain dengan tatapan hampa. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya salah satu dari mereka, suaranya bergetar. "Kita tidak bisa kembali ke desa. Mereka akan membenci kita. Apakah kita masih bisa mencari pengampunan?" Jawab yang lain, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Meskipun terikat oleh rasa takut, di dalam hati mereka menginginkan kesempatan untuk menebus kesalahan. Sementara itu, di tempat lain, sisa-sisa pasukan yang merasa tidak ada tempat untuk pulang memilih untuk melarikan diri. Mereka bersembunyi dalam bayang-bayang, berusaha melupakan kenangan yang menyakitkan. "Kami tidak bisa kembali lagi," gumam salah satu anggota. "Lebih baik kita hidup di tempat yang jauh dari semua ini." Kematian Wira tidak hanya memisahkan mereka dari satu sama lain, tetapi juga membuat mereka menghadapi pilihan antara kebangkitan baru atau kejatuhan total. Di satu sisi, mereka bisa berusaha untuk memperbaiki diri dan mencari pengampunan. Di sisi lain, mereka bisa terus melarikan diri, menghindari konsekuensi dari tindakan mereka yang mengerikan. Tidak ada yang dapat melupakan kengerian yang telah terjadi. Pertarungan antara harapan untuk membangun kembali dan rasa sakit dari masa lalu terus berlanjut, menciptakan bayangan yang tak kunjung pudar di hati semua orang yang terlibat.